Saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam khusus buat Bang Sabta yang mana pada malam hari ini akan menjadi pemantik pada diskusi tentang materi pemikiran Muhammad Nasir. Bang Sabta, gimana nih Bang kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salizadi Niam. Saya mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam semester 3 di Universitas Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Oke, sebelumnya perlu diketahui buat kalian semuanya, mungkin daripada kalian semuanya ini ada yang masih baru join dan lain sebagainya. Gitu. Jadi perlu diketahui bahwasanya Pinisi atau Bijar Kognisi ini merupakan organisasi yang digagas langsung oleh teman-teman SPI dari Universitas Hidayatullah Jakarta atau Sejarah Peradaban Islam, yang mana dalam kegiatannya itu terfokus dalam membidangi sejarah. Dan untuk kepengurusan tahun ini, pengurus Pinisi terfokus dalam kurikulum membidangi tentang sejarah pemikiran guru bangsa. Dan kegiatan ini dilaksanakan setiap minggunya, yakni di malam Senin seperti ini, yang akan dilaksanakan tiap pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan episode ke-7. Jadi perlu diketahui nih buat kalian semuanya yang masih belum tahu, jadi kegiatan ini akan berlangsung sampai episode 16, teman-teman. Mungkin nanti akan berakhir pada Desember akhir gitu. Jadi stay tune buat kalian semuanya, ikuti terus kegiatan-kegiatan. Bisa langsung ikuti Instagram. Ngomongin masalah Muhammad Nasir, mungkin dari teman-teman semuanya pasti sudah tahu lah siapa Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Nah, jadi sedikit informasi dari saya, Muhammad Nasir ini merupakan seorang ulama dan juga politisi. Dia juga pernah menjadi Perdana Menteri pada waktu itu dan juga pendiri Gerakan Masyumi atau Politik Masyumi dan juga pernah menjadi ketuanya gitu. Dan pernah juga Muhammad Nasir juga menjadi presiden Liga Muslim Dunia gitu. Dan ini sangat menarik kalau kita diskusikan pada malam hari ini, yang mana untuk malam hari ini akan langsung dimantik oleh Bang Sabta. Beliau ini merupakan pemantik yang sangat keren banget ya, nanti kalian bisa dengerin mulai dari awal hingga akhir gitu. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu sebelum nanti ke diskusi pada malam hari ini. Jadi namanya beliau yaitu Sayyidina Sabta Wilandra, kemudian riwayat pendidikannya dia alumni MI Miftahul Ulum, kemudian MTS Negeri 19 Jakarta, kemudian SMA Negeri 66 Jakarta, kemudian S1-nya di Sejarah dan Peradaban Islam di Universitas Hidayatullah Jakarta. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, jadi Bang Sabta ini aktif dalam LDK, jadi dia juga pernah menjadi ketua umum LDK Said Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian pernah juga menjadi pengurus dalam pengurusan DEMA, kemudian pernah juga menjadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan di SPI Universitas Hidayatullah Jakarta. Kemudian untuk masalah prestasi dan karya tulis, mungkin nggak saya akan bacakan semuanya, karena ini terlalu banyak nih. Jadi kayaknya waktu akan terbuang untuk membacakan ini, akan saking banyaknya prestasi Bang Sabta gitu. Ya, jadi sekilas saja. Jadi beliau ini, Bang Sabta, prestasinya pernah juara 2 di National Essay Competition 2018. Pemakalah dalam seminar Sejarah Mahasiswa Nasional History Week 2019 di Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Kemudian untuk karya tulisnya juga ini pernah makalah, kemudian esai ilmiah, kemudian artikel juga terbit di mana-mana. Salah satunya ini beliau juga pernah menulis tentang Muhammad Nasir, agama dan negara. Nah, oleh karena itu stay tune buat kalian semuanya, nanti diskusi ini akan langsung dijelaskan oleh beliau, Bang Sabta. Oke, Bang Sabta, bisa dimulai. Terima kasih.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Ini dua kalinya mungkin untuk kita bertemu di forum diskusi yang sama yang diadakan oleh teman-teman pengurus dari Pijar Kognisi, yang kalau mungkin di sini ada juga yang ikut. Kalau sebelumnya kita membahas tentang Haji Agus Salim, dan pada malam hari ini kita membahas tentang Muhammad Natsir. Sebelumnya mungkin teman-teman ada juga ya yang pernah mendengar atau mungkin sudah tahu terlebih dahulu siapa sosok dari Muhammad Natsir itu, seperti tadi mungkin dijelaskan secara ringkas oleh moderator gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pula masih banyak bahkan kalangan mahasiswa sekalipun yang belum mengenal, bahkan belum tahu siapa itu Muhammad Natsir. Ada yang tahu, mungkin tahunya beliau pahlawan, tapi apa perannya, apa kontribusinya, bagaimana sebuah pemikirannya itu memang mungkin masih banyak yang belum mengetahui sosok dan pemikirannya secara betul seperti apa. Nah, kebetulan saya memang salah satu juga yang menggemari Muhammad beliau terhadap negara Indonesia, kisah ketika beliau menjadi menteri pada masa revolusi kemerdekaan, sosok kesederhanaannya, cerita-ceritanya itu memang sudah saya ikuti bahkan dulu sejak awal-awal perkuliahan, dan ketika masa perkuliahan pun saya mendapatkan kesempatan yang banyak untuk lebih dalam mengeksplor mengenai sosok maupun pemikirannya, termasuk melalui dengan membaca-baca karya-karyanya. Kan ketika semester 7 itu kurang lebih tahun 2019 membuat sebuah video dokumenter dari mata kuliah apa itu, saya lupa nama matanya, membuat video dokumenter itu mata kuliah SPI semester 7. Nah, itu saya dan kelompok saya mengangkat tema sosok Muhammad Natsir ini. Itu kami menggali bukan hanya dari sumber-sumber tertulis saja, tapi kami bahkan juga sampai datang ke kantor pusat Dewan Dakwah Islamiyah. Di situ ada sebuah ruangan khusus beberapa narasumber yang bukan hanya memang ahli dalam kajian mengenai sosok dan pemikiran Muhammad Natsir ini, tapi juga bahkan dapat dikatakan pernah berinteraksi dan memang menjadi murid dari Muhammad Natsir itu sendiri. Salah satunya mungkin kalau anak SPI ya mengenal Ibu Tati Hartimah ya, yang mengajar Pancasila atau PKN. Nah, itu beliau itu sebenarnya adalah salah satu yang dulu ketika mahasiswa itu sering bertemu dengan Muhammad Natsir dan sering mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh Pak Muhammad Natsir ini di Dewan Dakwah. Kurang lebih seperti itulah bagaimana ketertarikan saya terhadap sosok dan gagasan dari Muhammad Natsir ini. Dan kita akan masuk pertama terlebih dahulu ke biografinya. Di sini mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar untuk menjelaskan biografinya ya, tidak secara mendetail. Hanya beberapa saja yang mungkin perlu disinggung, di mana beliau kelahiran tahun 1908, dan kalau kita lihat dari riwayat pendidikannya,
beliau itu sekolah di sekolah Belanda, sekolah Eropa. Beliau masuk ke His Adabiyah, lalu pindah ke His Solok, dan lalu ke His Padang, Holland English School. Nah, kebetulan His yang dimasuki oleh Muhammad Natsir ini bukanlah yang dapat dikatakan bukanlah sekolah utama, yang pengantarnya itu bahasa Belanda, tapi sekolah His yang dapat dikatakan ya level 2-nya lah, yang pengantar dalam proses belajar mengajarnya itu menggunakan bahasa Melayu. Lalu dari His, karena ia menjadi salah satu murid yang berprestasi, ia diperbolehkan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi di sekolah Mulo. Dan setelah itu kembali dengan beasiswa, ia melanjutkan pendidikannya di IMS Bandung. Nah, selain di sekolah-sekolah Eropa ini juga Muhammad Natsir sebenarnya ketika sore hari ia belajar di Madrasah Diniyah untuk pelajaran-pelajaran agamanya. Jadi ketika pagi sampai siang belajar pelajaran umum di sekolahnya, sekolah Eropa, dan ketika sore belajar di Madrasah Diniyah untuk pelajaran-pelajaran agamanya. Nah, kalau kita lihat dari pendidikannya ini memang sosok Muhammad Natsir ini bukanlah yang lulusan pesantren dalam artian ya pesantren yang tradisional seperti itu, yang dengan mengkaji terus menerus seperti itu. Tidak, tapi beliau memang secara pendidikannya itu ya pendidikan modern, pendidikan Barat dan juga pendidikan Islam modern. Ketika ia pindah ke Bandung, semasa ia sekolah di IMS Bandung, nah di situ ia lebih banyak lagi mengeksplor mengenai tentang ajaran maupun gerakan-gerakan Islam. Nah, ada 3 tokoh yang setidaknya menurut Muhammad Natsir sangat berpengaruh bagi diri dia. Tadi ya 3 tokoh itu adalah, pertama adalah Hasan, salah seorang tokoh dari Persatuan Islam Persis, banyak mengajarkan Natsir tentang agama. Lalu Haji Agus Salim, masyarakat Islam, dan juga banyak mengajarkan Natsir tentang agama dan politik. Lalu juga ada Syekh Ahmad Surkati dari Jamiat Khair. Nah, ketiga tokoh inilah yang menurut Muhammad Natsir sangat mempengaruhi pemikirannya mengenai Islaman, kata beliau di salah satu wawancaranya. Nah, kalau kita lihat dari guru-gurunya yang mempengaruhi beliau sendiri juga memang Muhammad Natsir ini lebih cenderung ke para tokoh-tokoh yang mungkin bisa dikategorikan sebagai seorang Islam modernis, gitu. Dari Hasan, Haji Agus Salim, hingga Ahmad Surkati. Dalam politik sendiri sebenarnya beliau baru berjuang secara politik, dalam artian secara politik itu baru ketika pasca kemerdekaan. Selama zaman kolonial beliau itu lebih banyak berjuang dalam bidang pendidikan dan sosial. Misalnya tahun 1908 itu Muhammad Natsir mendirikan lembaga pendidikan Islam di Bandung. Tujuannya untuk mendidik anak-anak belajar agama Islam dengan lebih baik lagi, semacam madrasah modern gitulah. Nah, tahun 1930-an itu juga Muhammad Natsir mengelola beberapa majalah atau surat kabar Persis bersama dengan Hasan, masuk menulis banyak mengenai tentang agama Islam. Beberapa kali Muhammad Natsir terlibat perdebatan melalui tulis-menulis dengan berbagai macam tokoh, salah satunya dengan Soekarno ketika itu.
Di sini kita mungkin akan melihat bagaimana sisi lain dari Muhammad Natsirnya ya. Nah, Muhammad Natsir itu sejak masih sekolahnya itu memang dikenal juga sebagai sosok anak yang pandai, murid yang pandai. Di AMS Bandung, Muhammad Natsir itu sebenarnya belum menguasai bahasa Belanda secara baik. Karena seperti tadi disebutkan, Adabiyah, Hisolog, Hispadang hingga Mula Padang itu bukanlah sekolah utama yang menggunakan pengantarnya itu bahasa Belanda, tapi bahasa Melayu. Itulah kenapa ketika Natsir ke AMS Bandung yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resminya, nah itu Muhammad Natsir pada awalnya itu ya agak diremehkan, termasuk oleh para gurunya. Nah, mereka melihat ini Muhammad Natsir dari sekolah dan Mula Padang yang merupakan sekolah yang levelnya mungkin di bawah His dan Mula pada umumnya. Nah, tapi dengan ejekan itu justru Muhammad Natsir menjadi termotivasi untuk menunjukkan dan mempertahankan harga dirinya. Sudah sampai 1 tahun ketika Muhammad Natsir sampai di AMS itu, Muhammad Natsir itu berhasil membuktikan bahwa dia berhasil menguasai bahasa Belanda. Dia berlatih tiap hari sampai di akhir tahun ajaran itu bahkan Muhammad Natsir memenangkan kejuaraan membaca puisi berbahasa Belanda dengan membawakan puisi karya Multatuli yang berjudul The Banjir. Nah, jadi bukan hanya menguasai bahasa Belanda, tapi juga Muhammad Natsir bahkan menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari itu ya kan, bahkan sampai menjuarai pembacaan puisi yang berbahasa Belanda. Nah, suatu ketika juga guru yang sempat meremehkan kemampuan bahasa Belandanya itu pernah menantang Muhammad Natsir untuk membuat sebuah karya tulis yang mana itu membahas mengenai industri gula di Hindia Belanda, karena tahun segitu memang di Hindia Belanda khususnya di Jawa itu kan menjadi salah satu produsen dan pengimpor gula terbesar di dunia, itu Hindia Belanda tuh, khususnya Pulau Jawa. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 2 minggu itu Muhammad Natsir itu bekerja keras untuk membuat sebuah makalah yang oleh gurunya itu. Nah, Natsir mengatakan bahwa ia pergi ke perpustakaan yang ada di Gedung Sate, lalu ia mencari-cari surat kabar dan majalah terbitan organisasi pergerakan, lalu dia mengumpulkan catatan-catatan di Volksraad atau Dewan Rakyat, ya kan. Data-data itu kemudian ia analisis sebagaimana dia seorang membuat makalah hingga akhirnya jadilah sebuah makalah yang dia sampaikan di depan kelas. Disitulah Muhammad Natsir mengkritik bagaimana industri gula yang ada di Jawa itu hanya menguntungkan para pengusaha Eropa, tidak menguntungkan penduduk pribumi sama sekali. Di situ pun gurunya yang tadinya mengejek atau merendahkan Muhammad Natsir karena kemampuan bahasa Belandanya, karena ia berasal dari sekolah dan mulo yang lebih rendah ya kan, dan disitulah jika melihat kemampuan Muhammad Natsir menyajikan sebuah makalah, nah, dia hanya bisa terdiam gitu kan, karena tidak menyangka AMS itu kalau zaman sekarang ya ibarat kata seperti SMA kita lah, kurang lebih sekolah menengah atas. Di masa SMA itu Muhammad Natsir udah berhasil membuat sebuah makalah yang dapat mengkritik kolonialisme di Hindia Belanda. Nah, selain itu Muhammad Natsir juga dikenal sebagai orang yang ramah dan pandai menempatkan diri. Ada yang menarik, misalnya tahun 1930 itu Muhammad Natsir terlibat suatu perdebatan yang sengit dengan Soekarno mengenai posisi agama dan negara.
Karena pada tahun itu menulis di beberapa surat kabar bahwa dia sangat mengagumi Mustafa Kemal Atatürk yang baru mendirikan republik di sebuah negara yang sekuler. Nah, di situ Soekarno mengatakan bahwa Atatürk itu orang yang hebat, bahwa negara memang sudah seharusnya dipisahkan dengan agama, dan pokoknya sebuah konsep kenegaraan yang sekuler lah yang didukung oleh Mustafa Kemal Atatürk itu. Di situ akhirnya Muhammad Natsir membalas tulisan-tulisan dari Soekarno itu. Nah, Muhammad Natsir sendiri berpendapat sebaliknya bahwa apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk itu adalah sebuah kesalahan, bahwa negara tidak bisa dipecahkan dengan aturan-aturan agama. Kurang lebih seperti itulah perdebatan bagaimana antara Natsir dengan Soekarno tahun 1930-an. Namun dari perdebatan itu menariknya pasca kemerdekaan hubungan antara Soekarno dengan Muhammad Natsir ini justru terjalin sangat erat. Nah, Bung Hatta bahkan sempat mengatakan ya bahwa Natsir itu adalah anak kesayangannya Bung Karno. Sampai-sampai Bung Karno itu tidak akan mau pidato atau menandatangani sebuah naskah apabila tidak ditulis oleh Muhammad Natsir. Karena Natsir itu kan pasca kemerdekaan sempat beberapa kali menjadi Menteri Penerangan ya, yang tugasnya ya seperti humas lah, memberikan informasi kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, begitu dekatnya hubungan Soekarno dan Natsir, padahal sebelum kemerdekaan itu keduanya memiliki sebuah pandangan ideologis yang sangat berbeda. Tapi Muhammad Natsir itu dan juga tentunya Bung Karno ya sama-sama bisa menempatkan diri mereka. Meskipun memiliki sebuah perbedaan pemikiran dan ideologi yang bertolak belakang, tapi mereka dapat bekerja sama untuk membangun Indonesia bahkan setelah kemerdekaannya itu. Hanya saja memang hubungan antara Soekarno dan Natsir ini meregang kembali, khususnya ketika dimulainya demokrasi terpimpin ketika itu, di mana Bung Karno membubarkan Dewan Konstituante, juga membubarkan DPR, ya kan, lalu juga menjadikan Nasakom sebagai haluan resmi negara Indonesia gitu. Nah, disitulah hubungan Natsir dan Soekarno mulai meregang kembali, di mana Natsir memilih menjadi oposisi dari Orde Lama itu. Nah, kisah lainnya lagi, misalnya antara Muhammad Natsir dengan Ketua PKI, DN Aidit. Nah, ini mungkin cerita yang sering kita dengar. Jadi di Majelis Konstituante itu antara Masyumi dengan PKI ya, yang dipimpin oleh Natsir dan Aidit, itu memang benar-benar saling berlawanan lah, antar usulannya. Jadi Masyumi ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, atau minimal Pancasila yang ditafsirkan secara Islam, sedangkan PKI itu justru sebaliknya, menginginkan agar Pancasila itu tidak dikaitkan dengan agama. Bahkan salah seorang tokoh PKI yang juga di Majelis Konstituante itu mengatakan bahwa sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu lebih baik diganti menjadi kebebasan beragama. Nah, itu jelas sesuatu yang ditentang keras oleh koalisi partai Islam ketika itu, dan salah satunya oleh Masyumi. Jadi antara Natsir dan Aidit itu juga kerap kali terjadi perdebatan dan saling membantah di dalam Majelis Konstituante itu. Nah, hanya saja ketika di luar persidangan, kerap kali keduanya itu ya terlihat sangat akrab gitu. Bahkan mereka sering terlihat makan dan minum kopi bersama sambil berbincang-bincang layaknya dua orang kawan, dan seolah tidak terjadi apapun antara keduanya. Nah, di sisi lain juga
Muhammad Nasir ini dikenal sebagai pejabat negara yang sederhana dan berintegritas. Ini hampir pada umumnya para pejabat atau para pemimpin bangsa kita pada masa itu ya memang dikenal sebagai sosok yang sederhana ya, dan tak terkecuali juga Muhammad Nasir ini. Misalnya ketika menjadi Menteri Penerangan itu Muhammad Nasir datang ke kantor kementerian dengan mengayuh sepedanya sendiri. Kemeja yang dia pakai pun kemeja yang lusuh dan juga sudah banyak tambalan di mana-mana. Sampai-sampai itu para stafnya di Departemen Penerangan bahkan mereka sampai patungan untuk memberikan Muhammad Nasir ini sebuah jas yang baru. Karena mereka merasa ya malu lah seorang Menteri Penerangan yang harus tampil di depan umum dan tampil di depan tamu negara tapi menggunakan jas yang lusuh. Nah, peristiwa ini juga sebenarnya dicatat oleh ini si apa namanya saya lupa tuh. Penulis buku yang Nasionalisme dan Revolusi Indonesia tuh, di mana dia mewawancari Nasir dan dia juga mengatakan bahwa ketika mewawancari Muhammad Nasir dia merasa tertegun melihat sosok Menteri Penerangan itu. Penampilannya itu seolah-olah tidak mencerminkan seorang pejabat negara. Lalu ketika menjadi Perdana Menteri tahun 1951, Muhammad Nasir barulah mendapatkan sebuah mobil dinas dan seorang supir. Nah, tapi dia menjadi Perdana Menteri itu sebentar ya, kurang lebih hanya 1 tahun lebih lah, sebagaimana Perdana Menteri lainnya. Maaf ya, tunggu sebentar. Oke. Maaf, tenggorokan saya emang lagi sakit ini, jadi tadi agak tertahan-tahan kalau ngejelasin. Sampai mana tadi? Ya, jadi ketika menjadi Perdana Menteri itu Muhammad Nasir dapat fasilitas mobil. Nah, tapi ketika ia sudah dihentikan tugas, kemudian pada hari itu juga Muhammad Nasir bahkan meninggalkan mobilnya di kantor. Jadi pulang dari kantor Perdana Menteri itu Muhammad Nasir kembali mengayuh sepedanya untuk pulang ke rumah. Nah, Profesor Yusril Ihza Mahendra yang juga dapat dikatakan salah seorang kader dan murid Muhammad Nasir mengatakan bahwa hal yang banyak di keteladanan dari kehidupan Nasir ya pribadinya sederhana dan jauh dari cintaan terhadap harta benda, kurang lebih gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagaimana pemikiran dan gagasan dari Muhammad Nasir itu sendiri. Sebenarnya banyak aspek dari pemikiran Muhammad Nasir itu yang bisa digali ya, tentang kebudayaan, tentang dakwah, tentang pendidikan gitu. Hanya saja pada malam ini mungkin saya ingin memfokuskan pemikiran Muhammad Nasir tentang negaraannya. Nah, menurut saya ini memang menjadi gagasannya yang paling besar dan bahkan ya
dapat dikatakan mungkin masih relevan dari dulu hingga sekarang ini. Inilah bagaimana pemikiran tentang hubungan antara agama dengan negara. Jadi kalau kita bicara soal gagasan mengenai negara atau pemerintahan Islam itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1920-an yang digagas oleh Sarekat Islam. Hanya saja pada masa itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan negara atau pemerintahan Islam, bagaimana bentuknya, bagaimana konsepnya, ya kan, itu belum dirumuskan secara jelas. Nah, baru di tahun 1930-an itulah Muhammad Natsir yang ketika itu juga sempat berbalas tulisan dengan Soekarno, itu merumuskan bagaimana hubungan antara agama dan negara seharusnya, bagaimana negara Islam itu seterusnya. Nah, pada intinya itu Muhammad Natsir sebenarnya seorang tokoh yang memandang bahwa agama dan negara itu adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Nah, di situ Muhammad Natsir dalam salah satu tulisannya di bukunya yang merupakan kumpulan tulisan Muhammad Natsir yang berjudul Kapita Selecta menjelaskan, pertama, karena Islam itu adalah sebuah falsafah hidup. Nah, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan menyatakan bahwa dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Muhammad Natsir mengutip ayat ini dan menjelaskan bahwa dimaksud dengan ibadah kepada Allah itu bukan hanya aspek-aspek ibadah ritual semata, bukan hanya hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalamnya juga terdapat aspek-aspek muamalah, hubungan yang bersifat horizontal antara sesama. Hubungan bagaimana masyarakat harus berjalan, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Yang itu akan berjalan baik, kata Muhammad Natsir, apabila sudah didukung dengan kekuatan sebuah negara. Misalnya, dalam jual beli, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sebuah pemerintahan yang mengaturnya di sana, atau hal-hal yang lainnya lah. Tetapi Muhammad Natsir juga mengingatkan bahwa negara itu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebuah alat atau kendaraan lah untuk menjamin terlaksananya syariat Islam. Nah, di sini misalkan saya kutipkan bagaimana Muhammad Natsir menjelaskannya. Negara, kata Muhammad Natsir, bagi kita bukan tujuan tetapi alat. Urusan pokoknya adalah satu bagian dapat dipisahkan dari Islam. Yang menjadi tujuan itu adalah sempurnaan untuk berlakunya undang-undang ilahi. Gitu. Dan juga di sini Muhammad Natsir menegaskan bahwa Rasulullah itu memang mendirikan sebuah negara ya di Madinah. Akan tetapi Muhammad Natsir, Rasulullah itu tidak mengatur sebuah bentuk negara harus seperti apa. Jadi dalam Islam, menurut Muhammad Natsir, konsep negara itu adalah sesuatu yang fleksibel sesuai dengan kondisi zamannya. Jadi kata Muhammad Natsir, apakah yang menjadi kepala pemerintah itu khalifah, sultan, itu bukanlah urusan yang utama, gitu. Bukan menjadi syarat yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah sistem pemerintahan Islam. Jadi dapat dikatakan kalau Muhammad Natsir ini ya memandang konsep hubungan agama dan negara itu secara fleksibel. Jadi tidak ada sistem atau sebuah konsep yang baku dan kaku
mengenai bentuk negara dalam Islam, kata Muhammad Natsir. Mau sistemnya itu monarki, demokrasi, ya kan, kesultanan dan lain-lain, kata Muhammad Natsir, itu bukanlah urusan yang utama, karena negara itu bukan tujuan, hanya sebuah alat untuk laksananya undang-undang ilahi atau ajaran-ajaran agama. Nah, di sini Muhammad Natsir pun mengambil posisinya bahwa ia sebenarnya mendukung sebuah sistem demokrasi. Karena kata Muhammad Natsir, Islam itu bersifat demokratis karena memberikan hak kepada rakyat untuk mengkritik, tegur, dan membenarkan pemerintahan yang zalim. Jadi Islam itu melarang sebuah pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang, atau sebuah konsep yang seperti teokrasi lah, yang menganggap bahwa raja atau negara itu adalah putusan Tuhan di muka bumi, sehingga tidak boleh dikritik dan tidak boleh disalahkan gitu. Nah, dalam Islam itu tidak seperti itu, kata Muhammad Natsir, tapi Islam itu bersifat demokratis. Nah, hanya saja demokrasi yang ia maksudkan, demokrasi itu demokrasi yang sesuai dengan Islam itu menurut Muhammad Natsir itu berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara barat. Demokrasi yang ada dalam Islam itu tidak membuka peluang untuk mendiskusikan kembali suatu perintah atau pelarangan yang sudah jelas dalam ajaran Islam, kata Muhammad Natsir. Kata beliau melanjutkan, berarti bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarah majelis syura. Dalam sebuah parlemen negara Islam, tidaklah akan dipermusyawarahkan terlebih dahulu apakah yang menjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dahulu apakah perlu diadakan pembasmian minum arak atau tidak. Nah, di sini jadi Muhammad Natsir mencontohkan bahwa dalam sistem demokrasi Islam itu hal-hal yang sudah jelas-jelas dilarang dalam Islam itu ya tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini tentu berbeda dengan sebuah sistem demokrasi Barat yang mengambil berbagai keputusan itu terhadap suara mayoritas, ya kan. Misalkan melegalkan minuman keras, ya kan, minuman keras itu apakah dilegalkan atau enggak. Nah, itu kan biasanya kan dilakukan voting. Nanti siapa yang suaranya paling banyak di parlemen, lalu kemudian hasil itu diputuskan. Nah, demokrasi sesuai dengan Islam, kata Muhammad Natsir, hal-hal seperti itu tidak bisa diserahkan kepada suara mayoritas. Jadi meskipun ada kebebasan, ada hal-hal yang demokratis, tapi tetap ada batasan-batasannya. Batasannya itu adalah ya ajaran-ajaran Islam itu sendiri, ya kan. Jadi tidak perlu diadakan voting untuk menentukan apakah minuman arak itu halalkan atau dilegalkan atau tidak di sebuah negara. Gitu. Jadi musyawarahkan itu adalah bagaimana cara untuk membasmi atau menguranginya, misalnya seperti itu, hal-hal yang teknis lah. Gitu. Hal-hal yang mungkin belum diatur secara jelas dan konkret dalam ajaran Islam, misalnya itu boleh dimusyawarahkan. Misalnya seperti bagaimana peraturan lalu lintas, itu kan sesuatu yang tidak ada di dalam Quran maupun hadis, ya kan. Gitu. Nah, karena itulah Muhammad Natsir bahwa negara Indonesia itu mesti memiliki dasar negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, apabila dipahami secara Islam, maka sudah mengakomodir keinginan tersebut. Pancasila dirumuskan juga oleh para tokoh Islam dan menjadikan ketuhanan yang Maha Esa atau nilai tauhid sebagai sila pertamanya.
Jadi sebenarnya Muhammad Natsir itu ya dia juga menerima Pancasila sebagai dasar negara. Asalkan Pancasila itu ya dipahami secara Islam gitu. Karena apabila Pancasila yang menjadi dasar negara dipahami secara Islam, maka sudah mengakomodir eh, keinginan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama yang berbagai tingkatan itu. Nah, misalnya di sini saya sebutkan beberapa. Tahun 1952 misalnya Muhammad Natsir di Pakistan, di Karachi, Pakistan itu Muhammad Natsir berpidato yang menegaskan bahwa Pakistan itu adalah negara Islam karena memang dasarnya adalah agama Islam dan juga Islam menjadi mayoritas di Pakistan dan menjadi agama resmi. Dan begitu juga Indonesia, kata Muhammad Natsir, adalah negara Islam, negeri Islam. Karena faktanya bahwa Islam diakui sebagai agama rakyat Indonesia, meskipun bukan sebagai satu-satunya. Nah, sekalipun di dalam konstitusinya tidak tegas dinyatakan Islam sebagai agama resmi negara, namun Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruh kepercayaan tauhid kepada Tuhan pada tempat teratas bagi Pancasila, 5 prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral, dan spiritual negara dan bangsa. Jadi di sini dengan keberadaan Pancasila yang menurut Muhammad Natsir dipahami dan ditafsirkan secara Islam, nah itu secara tidak langsung juga sebenarnya sudah menjadikan Indonesia pun menjadi sebuah negara yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Nah, tahun 1954, ketika peringatan Nuzulul Quran, Muhammad Natsir juga berpidato yang isinya kurang lebih hampir sama, bahwa perumusan Pancasila itu juga dirumuskan oleh pemimpin nasional yang diantaranya itu adalah yang beragama Islam. Ya kan? Kalau kita lihat memang kan di Panitia 9 itu kan ada setidaknya 4 tokoh yang mewakili golongan Islam ya, seperti Haji Agus Salim, Kusno Cokro Siyoso, Har Muzakir, dan juga Kiai Wahid Hasyim. Sehingga kata Muhammad Natsir bahwa para pemimpin nasional dan sebagian beragama Islam itu tidak akan menyetujui setiap perumusan yang dalam pandangan mereka bertentangan dengan prinsip dan doktrin Islam. Gitu. Karena Pancasila pun juga dirumuskan oleh golongan Islam, ya maka sudah pasti bahwa tidak mungkin golongan Islam itu akan menyetujui Pancasila apabila Pancasila itu dianggap sebagai bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Karena dirumuskan oleh golongan Islam itu tadi, yang 4 orang itu ya, maka sudah dapat dipastikan bahwa Pancasila pun pasti sudah dipertimbangkan oleh mereka. Gitu. Muhammad Natsir kemudian melanjutkan bagaimana mungkin Al-Quran yang memancarkan tauhid akan terdapat a priori bertentangan dengan ide ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sini juga Muhammad Natsir kemudian menghubungkan bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu memiliki kaitan dengan 5 sila dari Pancasila ini. Gitu. Tetapi kata Muhammad Natsir, bukan berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi ajaran Islam. Pancasila itu memang mengandung Islam, tapi Pancasila bukanlah berarti Islam. Maksudnya Pancasila meskipun mengakomodir tujuan-tujuan dari ajaran Islam, sila-silanya sesuai dengan ajaran Islam, bukan berarti lantas ia bisa menggantikan agama, ajaran agama, kan? Atau bahkan bukan berarti bahwa Pancasila lebih hebat atau lebih sempurna dibandingkan agama, kata Muhammad Natsir. Nah, berlainan soalnya apabila sila ketuhanan itu hanya sekedar buah bibir
bagi orang-orang yang jiwanya sebenarnya skeptis dan penuh ironi terhadap agama. Dan di sini sebenarnya Muhammad Natsir mengkritik golongan-golongan sekuler yang memandang bahwa Tuhanan yang Maha Esa itu hanya sebatas hubungan, ya dapat dikatakan hubungan sosial atau hubungan yang private lah antara seorang hamba dengan Tuhannya, di mana rakyat diberi kebebasan untuk beribadah, ya kan, seperti itu. Nah, kelompok-kelompok dari partai sekuler maupun partai komunis memang memandang bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ya hanya sebatas itu saja, berbeda dengan tokoh dari partai Islam, ya kan, dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, dari Tarekat Islam, Partai Tarbiyah Islamiyah, partai Islam lainnya yang memandang bahwa Tuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai sebuah dasar yang melingkupi dari kelima sila lainnya. Jadi bisa dipisahkan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Justru kemanusiaan yang adil dan beradab itu haruslah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitupun keadilan sosial harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa Pancasila itu dipisah-pisahkan antara kelimanya. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu harus menjadi dasar yang melingkupi keempat sila lainnya, agar dalam pelaksanaannya itu ya sesuai dengan nilai-nilai Tuhanan yang Maha Esa yang diartikan oleh para tokoh Islam termasuk Muhammad Natsir ini sebagai nilai tauhid. Gitu. Karena itulah simpulannya sebenarnya Muhammad Natsir itu menginginkan sebuah negara yang ia namakan sebagai teistik demokrasi, demokrasi Islam atau teistik demokrasi, yang berbeda dengan teokrasi ya. Jadi kata Muhammad Natsir itu dalam pidatonya di Majelis Konstituan menyebutkan bahwa negara yang berdasarkan Islam itu bukan demokrasi, tetapi ia negara demokrasi, juga bukan negara sekuler, tetapi ia adalah sebuah negara demokrasi Islam. Kalaulah orang akan memberikan nama yang lebih umum, maka negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut sebagai teistik demokrasi. Beberapa prinsipnya itu tadi sebagaimana sebelumnya saya jelaskan. Nah, belum masuk ke slide selanjutnya. Jadi ketika di Majelis Konstituante ini, Muhammad Natsir juga mengkritik dari kelompok atau partai-partai lainnya, misalkan partai sekuler yang diwakili oleh PNI maupun golongan komunis yang diwakili oleh PKI yang ingin menjadikan Pancasila itu sebagai sebuah dasar yang sekuler, dan termasuk juga Indonesia sebagai sebuah negara yang sekuler. Nah, disinilah Muhammad Natsir yang memimpin fraksi Masyumi, lalu juga bersama dengan Partai NU, lalu Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah Indonesia, lain-lainnya, menentang gagasan sebuah negara yang sekuler seperti itu. Dan di sini pun Muhammad Natsir mengajukan sebuah sistem yang disebutnya sebagai teistik demokrasi. Meskipun dari fraksi partai lain yang menyebutkan hal yang sama, tapi sebenarnya ya mereka satu ide atau satu jalan dengan apa yang disuarakan oleh Muhammad Natsir ini. Di antaranya ya yang menafsirkan Pancasila secara Islami, lalu juga menginginkan negara Indonesia tidak menjadi negara yang sekuler, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya memang karena terus terjadi perdebatan, pada akhirnya Majelis Konstituante ini ya dibubarkan secara sepihak oleh Bung Karno. Nah, jadi beberapa perjuangan Muhammad Natsir dalam pentas politik nasional
Di antaranya tadi seperti disebutkan ya, memperjuangkan tujuan secara demokratis dan konstitusional. Karena meskipun Muhammad Nasir menginginkan sebuah negara yang berdasarkan Islam, tapi ia juga menolak sebuah cara-cara yang inkonstitusional. Misalkan ada sebuah cerita menarik bagaimana Muhammad Nasir dengan Kartosuwiryo yang memproklamirkan negara Islam Indonesia. Tahun 49 ketika Kartosuwiryo mendeklarasikan NII, Muhammad Nasir itu mengirimkan sebuah surat kepada Kartosuwiryo, yang suratnya ini Muhammad Nasir serahkan kepada guru Hasan untuk dikirimkan ke Kartosuwiryo. Sayangnya ketika surat itu sudah sampai ke Kartosuwiryo, itu sudah telat. Jadi 3 hari setelah proklamasi NII baru surat tersebut sampai ke tangan Kartosuwiryo. Nah, sehingga saat itu Kartosuwiryo membalas bahwa sungguh sangat disayangkan bahwa surat ini sampai kepada saya setelah saya memproklamasikan NII, karena penting bagi saya untuk menarik kembali apa yang telah saya ucapkan. Gitu. Jadi andainya surat tersebut mungkin sampai lebih awal, bisa jadi Kartosuwiryo itu tidak jadi memproklamirkan negara Islam Indonesia. Kenapa? Karena salah satu alasan Kartosuwiryo memproklamirkan NII itu kan karena kekecewaan dia terhadap para tokoh bangsa yang dianggap sektor itu, karena telah mengubah piagam Jakarta secara sepihak, lalu dijanjikan ingin membuat dasar negara dan UUD yang baru, tapi juga belum terlaksana, kurang lebih seperti itu, sehingga Kartosuwiryo menempuh jalan yang lain. Muhammad Nasir setuju dengan cara Kartosuwiryo dan NII-nya itu. Nah, kan kalau baca di buku Cakpu Tempo itu disebutkan pula bahwa sebelum Kartosuwiryo tertangkap oleh tentara Indonesia ketika itu, Kartosuwiryo sudah terlebih dahulu berpesan. Di akhir-akhir masa perjuangan itu, Kartosuwiryo berpesan kepada para pengikutnya bahwa kalau dia terbunuh atau tertangkap nanti, kalian ikutilah perjuangan dari Pak Nasir, kata Kartosuwiryo. Nah, meskipun ungkapan Kartosuwiryo itu tidak mencerminkan perubahan secara ideologis, tapi mungkin lebih kepada ucapan yang empatis, ya kan? Tapi di situ dia bisa kita lihat bagaimana seorang Kartosuwiryo pun mengakui bagaimana strategi dan cara yang dilakukan oleh Muhammad Nasir yang memperjuangkan tujuannya, yaitu mendirikan sebuah negara yang sesuai dengan ajaran Islam tapi secara demokratis dan konstitusional itu. Dan itu Muhammad Nasir juga banyak berperan ya dalam transisi Republik Indonesia Serikat ke NKRI. Karena Indonesia bisa kembali sebagai NKRI itu mosi integral yang diajukan oleh fraksi Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Lalu ketika Majelis Konstituante dibubarkan, di situ Muhammad Nasir menjadi oposisi Soekarno karena dia melihat bahwa menganggap bahwa Soekarno itu sudah menyalahi UUD dan Pancasila itu sendiri. Muhammad Nasir dan beberapa tokoh Masyumi lainnya itu dianggap terlibat pemberontakan PRRI. Memang benar bahwa Nasir dan beberapa tokoh Masyumi lainnya itu ya terlibat
dalam pergolakan PRRI di Sumatera Barat gitu. Karena saya pernah ketemu sama salah seorang putra Muhammad Natsir itu yang paling muda, mengatakan bahwa dia dan ayahnya itu ya sempat merasakan bagaimana tinggal di hutan bergerilya kabur dari sergapan Tentara Nasional Indonesia yang ingin menumpas PRRI. Jadi Masyumi pada masa demokrasi terpimpin, pada masa Orde Lama saat itu, kemudian dianggap sebagai partai yang menentang pemerintah Indonesia, sehingga oleh Bung Karno saat itu disomasi untuk membubarkan diri. Nah, pada akhirnya sebenarnya Muhammad Natsir itu sempat tertangkap dan dipenjara pada masa Bung Karno. Dan pasca lengsernya Bung Karno, Natsir dan tahanan politik lainnya itu dibebaskan ketika Soeharto berkuasa di masa Orde Baru. Hanya saja Muhammad Natsir dan para tokoh Masyumi lainnya itu dicekal peran dan hak politiknya. Pada awalnya itu Muhammad Natsir di masa Orde Baru ingin mendirikan kembali Masyumi, tetapi dilarang oleh Soeharto. Lalu mendirikan partai baru yang bernama Parmusi, ya, Partai Muslimin Indonesia. Hanya saja ketika itu tokoh-tokoh Masyumi yang lama seperti Muhammad Natsir atau Muhammad Rum itu tinggal tidak boleh menjadi ketua partainya karena Soeharto terhadap pengaruh para tokoh Masyumi itu apabila memimpin partai kembali. Masuk ketika Parmusi itu difusi atau disatukan menjadi ya, para tokoh Masyumi tidak ada yang menjadi pimpinan di tingkat pusat partai tersebut. Pada akhirnya Muhammad Natsir dan tokoh Masyumi lainnya mendirikan organisasi, yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII, yang kantor pusatnya sekarang ada di Jalan Keramat itu. Terkait hal ini Muhammad Natsir pernah mengatakan bahwa dulu dulu kita berdakwah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah. Muhammad Natsir gitu. Jadi ketika di Masyumi, kata Muhammad Natsir, dia berdakwah melalui jalur politik, tetapi ketika di Dewan Dakwah dia berpolitik melalui jalur dakwah. Karena meskipun Muhammad Natsir sudah tidak terlibat politik praktis dan menjadi ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini, Muhammad Natsir memang dikenal sebagai salah seorang yang juga kritis ya terhadap pemerintahan Soeharto. Tahun 80-an itu Muhammad Natsir masuk salah seorang yang apa tuh saya lupa namanya. Bukan salah seorang yang juga menandatangani protes terhadap pemerintahan Soeharto ketika itu. Petisi 50 ya namanya itu kalau nggak salah. Masuk salah seorang yang petisi 50. Jadi petisi 50 itu adalah 50 tokoh nasional, di antara kayak Muhammad Natsir, Pak Ali Sadikin, lalu ada Jenderal Polisi Ugeng itu. Mereka membentuk yang namanya petisi 50 untuk mengkritik Presiden Soeharto yang ketika itu sangat otoriter.